ada satu hal yang pelan-pelan aku sadari. Hidup itu nggak nunggu loh kita siap. Waktu tetap jalan dan hari tetap berganti. Dan kadang menunggu yakin sepenuhnya itu sama aja dengan berhenti hidup. Halo, kalau kamu lagi dengerin ini sambil sendirian, entah itu malam hari atau pagi hari, tapi rasanya kosong, aku harap kamu merasa ditemani. Selamat datang di ruang tengah. Ini bukan podcast yang sempurna. Suaranya mungkin gak terlalu rapi, dan pikirannya juga mungkin belum tertata. Tapi podcast ini jujur tentang realita. Aku gak duduk di sini karena aku udah ngerti akan hidup. Justru karena aku lagi bingung. Dan mungkin kamu juga lagi di fase yang sama kayak aku. Tarik nafas dulu yang panjang. Buang secara perlahan. Oke, kita mulai lagi ya. Aku pengen kamu tahu dari awal bahwa di sini nggak ada yang lebih tinggi dan juga nggak ada yang lebih berhasil. Karena di sini cuma ada dua manusia, aku yang bicara dan kamu yang mendengarkan. Dan kita sama-sama lagi belajar jalan. Episode pertama ini aku kasih judul Aku Bingung Tapi Harus Jalan. Kalian pernah merasakan ini gak ya? Kalau aku ini sering banget. Yaitu ada satu pagi dimana aku itu bangun seperti biasa, alarm bunyi, aku matiin, terus aku diem aja. Bukan karena aku ngantuk, tapi karena aku gak pengen aja ngejalanin hari itu gitu. Pernah gak sih? Aku gak pengen gitu. Maksudnya aku gak pengen untuk memulai hari itu gitu. Nah, aku tuh duduk di kasur, duduk doang, gak beranjak dari kasur, sambil melihat layar HP-ku. Tapi gak buka apa-apa, cuma dilihat doang, kayak bingung, tatapan bingung sambil melihat layar HP gitu. Terus posisi aku nginget gitu kan, aku mikir kalau misalnya sebenarnya hari ini aku mau ngapain gitu. Bukan karena aku gak ada kegiatan, so far kegiatanku banyak, aku sibuk, sehari-hariku banyak kegiatan. Ya kita semua pasti merasa seperti itu kan. Nah tapi aku tuh merasa kalau aku tuh gak punya arah. Aku mau kemana? Tujuanku mau kemana sih? Walaupun aku punya tujuan juga tiba-tiba arahku hilang begitu aja gitu. Aku tuh ngerasa hari-hariku tuh tetap jalan seperti biasanya, normal pada umumnya. Tapi diriku sendiri itu tidak ikut gitu di dalam hari-hariku yang berjalan. Dan ya, rasanya kosong. Kalau kamu juga pernah merasakan itu, kayak bangun pagi tapi tanpa rasa excited sedikit pun, aku ngerti banget rasanya seperti apa. Karena aku sering mikir, kenapa ya makin dewasa hidup itu malah makin ribet. Waktu kecil kalau bingung paling cuma soal PR atau mau main kemana sore ini, ya kan? Tapi sekarang bingungnya tuh beda banget. Bingung mau jadi apa, bingung arah hidup kemana, bingung apakah pilihan yang kita ambil ini salah atau benar. Dan yang bikin capek, bingungnya itu gak kelihatan. Kita tetap bangun pagi,
kita tetap tersenyum, tetap terlihat seperti baik-baik saja. Padahal di dalam kepala itu ramai. Ya kan? Aku sering ngerasa kepalaku itu penuh, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Dan kadang yang bikin bingung itu bukan cuma karena kita nggak mau berusaha, tapi karena kita terlalu banyak kemungkinan. Tarik napas dulu, kita jeda dulu, oke? Kita pikirin lagi bersama-sama apa sih yang kita bingungin. Ada juga lagi momen yang selalu bikin aku gugup. Bukan wawancara kerja, bukan juga harus presentasi, tapi pertanyaan sederhana seperti sekarang lagi ngapain? Atau rencana apa ke depan? Aku sering jawab dengan senyum, jawaban aman, jawaban umum. Ya, padahal di kepalaku aku lagi panik. Karena aku gak pengen bohong, tapi aku juga gak tahu harus jujur sejauh apa. Normal sih, aku ngerasa bersalah karena ya aku belum bisa jawab dengan yakin, seolah-olah kalau aku belum tahu aku gagal. Padahal kenapa ya kita dipaksa yakin terus? Ada satu kalimat yang sering banget aku dengar. Mau tau gak? Kalimatnya itu, kamu tuh harus punya arah. Kalimat itu kelihatannya sederhana, tapi sejujurnya berat ya buat dijalanin. Karena seolah-olah kalau kita belum yakin, ya berarti kita gagal. Padahal, siapa sih yang benar-benar yakin sepanjang waktu? Aku sering ngerasa tertinggal, bukan karena aku diam, tapi karena orang lain kelihatannya lebih cepat. Kalian pernah gak sih kayak gitu? Aku sering banget sih. Ada yang udah kerja tetap, ada yang udah nikah, ada yang udah tahu mau hidup seperti apa. Right? Sekarang aku masih bertanya, aku cocoknya di mana ya? Dan pertanyaan itu gak salah, tapi seringkali bikin lelah. Aku juga sering banget tuh scroll sosial media di jam-jam aneh. Seperti apa? Di jam yang dimana pikiran aku tuh lagi lelah, tapi mataku tuh belum mau tidur. Nah, dari situ aku mulai bandingin lah hidupku. Bukan karena aku iri, jahat, tapi karena aku ngerasa ketinggalan. Aku lihat orang-orang seumuranku udah sampai di titik tertentu, dan aku mikir, kenapa aku belum? Lucunya, aku tahu ini gak adil, tapi perasaan gak bisa untuk disuruh logis. Dan malam-malam seperti itu, aku sering ngerasa kecil dan rendah diri. Menurutku, media sosial itu anehaptor. Maksudku kejam. Satu scroll, isinya pencapaian orang, dan tanpa sadar, yaitu kita mulai membandingkan diri. Bukan cuma hasilnya, tapi kita juga membandingkan hidupnya. Kok dia bisa? Kok aku belum? Padahal kita nggak tahu cerita lengkapnya. Kita cuma lihat potongan terbaik, tapi otak kita nggak peduli.
dia tetap nyalahin diri sendiri. Dan lama-lama kita ngerasa kurang cepat, kurang hebat, dan kurang berhasil. Padahal mungkin aja kita cuma lagi ada di fase yang berbeda. Kita jeda dulu, tarik nafas, hembuskan. Ada fase di hidupku di mana aku banyak diam. Bukan karena aku tenang, tapi karena aku capek untuk menjelaskan. Capek ditanya sekarang lagi ngapain, rencananya apa. Kadang aku diem karena aku sendiri nggak tahu jawabannya. Aku takut bergerak karena aku takut salah. Tapi juga capek kalau nggak bergerak sama sekali. Dan itu rasanya seperti berdiri di tengah jalan sementara waktu yang kita punya terus lewat. Kalau kamu pernah ngerasain itu, aku tahu kamu itu gak aneh. Ada satu hal yang pelan-pelan aku sadari. Hidup itu gak nunggu loh kita siap. Waktu tetap jalan dan hari tetap berganti. Dan kadang menunggu yakin sepenuhnya itu sama aja dengan berhenti hidup. Mungkin yang kita butuhin bukan kapasitas yang besar, tapi keberanian yang kecil. Satu langkah kecil, satu keputusan jujur, pelan-pelan, itu juga gak apa-apa loh. Salah ternyata juga gak apa-apa. Yang penting kita masih bergerak. Oke, aku mau jelasin bahwa ruang tengah ini bukan tempat nyaman. Dia tempat transisi. Tempat yang dimana kamu belum yakin sama diri kamu, tapi kamu juga belum menyerah. Tempat dimana kamu merasa capek dan hebatnya kamu masih memilih untuk bertahan. Aku percaya banget bahwa fase ini bukanlah sebuah kegagalan, tapi ini fase untuk kenal diri sendiri. Dan proses itu memang bukanlah suatu hal yang glamor. Dia tidak bisa dipamerin, tapi itu penting karena bisa membawakan hasil. Kalau kamu lagi bingung nih hari ini, kalau kamu ngerasa tertinggal, kalau kamu ngerasa gak secepat orang lain, dengerin aku pelan-pelan. Kamu gak rusak, kamu gak salah, kamu cuma manusia yang lagi nyari arah. Dan itu gak memalukan. Terima kasih udah duduk di ruang tengah bareng aku. Kita mungkin bingung, tapi kita masih jalan. Aku Kenes, ini ruang tengah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.